Oh, jero. Nah, kebetulan di sini saya penasaran ya dengan adanya toilet bis ALS. Pada umumnya saya sering melihat toilet untuk bis ALS ini. Ternyata nih ya. Jadi toilet ini hanya digunakan khusus buang air kecil saja ya. Tidak untuk buang air besar ya. Kita lihat ya dalamnya ya. Nah, dilarang buang air besar ya, dilarang buang air besar. Sebenarnya ini bersih juga ya tempatnya ya, airnya cukup banyak, stok airnya melimpah, ada lampu penerangnya di sini untuk sirkulasi udara, ada ruangan untuk kalau AC dari luar masuknya. Di sini WC-nya cukup, menurut saya ini cukup leluasa ya, untuk berdiri juga enak. Nah, untuk jongkok sebenarnya juga enak. Tapi kenapa ini tidak untuk buang air besar? Nanti saya tanya ya, kenapa ini tidak boleh untuk buang air besar. Nanti toilet ini hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Oke, kalau ini toilet untuk bisnya PIN 270 ya. Dari dalam bisa dikancing gitu ya. Jadi toiletnya cukup luas sekali. Saya rasa nyaman lah untuk, meskipun kondisi jalan kita buang air kecilnya agak goyang-goyang. Nah, kalau kondisi kita jongkok, nah nggak tahu ya. Nanti kita tanya untuk kenapa toilet bis ini tidak boleh untuk buang air besar. Nah, untuk toilet kebanyakan di sebelah belakang kanan ya, tapi saya pernah ada yang belakang kiri, ada yang di tengah juga. Saya pernah lihat toilet itu berada di samping kiri, tengah ya. Posisinya beda-beda ya. Tapi untuk ALS kebanyakan berada di posisi belakang sebelah kanan. Bentar. Terus sangat jauh. Bang Mamat, boleh tanya dikit nih? Ini, saya tuh penasaran dengan toilet yang ada di bis ALS ini. Nah, kebanyakan kan cuman khusus buang air kecil. Iya. Kenapa tidak untuk buang air besar? Kalau buang air besar mas, dulu kan ada tampungannya dibikin itu. Kan sekarang kan nggak ada tampungannya. Oh, sekarang nggak ada tampungannya. Apakah itu semua juga nggak ada tampungannya? Atau semua bis? Rata-rata semua bis nggak ada tampungannya lagi. Jadi kalau buang air besar kan orang di belakang nanti. Oh, gitu. Terus baunya juga baunya lebih istilahnya lebih airnya menyengat juga airnya harus banyak ya. Cuman kalau kita kan airnya air AC jadi tetap mengalir dia. Oh, itu dari Air AC kita dirancang dulu, air AC jatuh ke situ di tampungannya itu, jadi air itu mengalir terus. nggak bisa stop. Enggak. Pokoknya kita sepanjang jalan airnya itu tumpah terus. Biar situ misalnya ada yang penting Ya, airnya bisa Untuk mandi pun kadang bisa itu satu orang. seperti itu. Karena airnya ngalir terus ya. Asal hidup AC-nya ngalir airnya. Jadi seperti itu ya intinya. Iya. Oke, terima kasih. Iya Mas ya. Jadi harus mencari tempat untuk pembuangan juga. Repotnya itu ya berarti. Terus kalau orang buang air besar juga kan pasti jam-jam tertentu ya. Misalnya saat berhenti di rumah makan, itu waktunya juga cukup lama pastinya. Kalau udah mau air besar penumpang, udah Oh gitu. Jadi pasti pihak kru memberikan waktu kalau emang mau buang air besar gitu ya. Oke. Oh, itu terlihat ya di bawah itu ada pembuangannya secara langsung. kering dia kan? Iya. Kering kan hawanya itu naik ke atas itu. Oh gitu.
dulu ini apa untuk pembuangan air AC itu emang sudah dari dulu dialahkan ke toilet ini. Oh gitu. Sebelah kanan ini ke toilet ya, sebelah kiri ke sana. Oh gitu. Jadi, makanya stok air pasti ada di situ ya. Terus. Setiap nyala AC airnya ada terus. Jadi kalau nggak takut habis air ya? Iya, nggak takut. Pak. Sewa ya Mas ya? Sewa. Sampai mana Mas tempatnya Mas? Sampai loket. Oh, sampai loket. Oke, jadi sedikit ada penjelasan ya dari Pak Muhammad mengenai toilet ya. Nah, ini ternyata di sini kan ada selang ya, ada selang. Ini ternyata dari pembuangan air AC langsung dimasukkan ke sini. Jadi ini tampungan ini selalu penuh dan kalau dipakai jalan itu kan selalu goyang. Jadi dia bisa menyirami sekitar sini ya, menyirami ruangan toilet. Airnya bisa untuk membersihkan toilet biar kalau ada yang buang air kecil itu kesiram ya, selalu kesiram. Ternyata seperti itu. Saya baru tahu ya kalau seperti ini ternyata untuk tampungan air dari toilet ini dari AC, bukan dari AC. Dan kalau soal tidak untuk buang air besar, ternyata bis ini sekarang sudah tidak diberi tampungan ya, tampungan untuk pembuangan air besar. Karena kalau ada tampungannya, saya kira tampungannya akan selalu penuh, jadi malah menghambat pergerakan bis ini. Selain itu untuk baunya toilet akan lebih menyengat ya, mengganggu juga untuk penumpang yang lain. Oke, jadi begini ya untuk suasana pool ALS Jogja untuk sore hari ini sepi ya, tidak ada satupun bis yang masuk karena informasinya setelah 270 lepas itu harusnya bis ALS Nopin 234 atau Pak Pamilu harusnya sudah sampai di pool Yogyakarta. Namun karena ada trouble sedikit ya, kebetulan kemarin kan habis turun mesin atau overhaul di jalan sampai di Cikampek ada trouble sedikit, tapi sudah teratasi jadi agak terlambat. Kemungkinan sampai pool Jogja itu nanti malam ya. Dan kalau tidak sampai takutnya kedahuluan untuk belakangnya atau pin 211. Nah, nanti kalau 234 terlambat jadi bisa mati trip di Jogja. Ya semoga saja nanti kalau untuk 234 segera masuk ya. Informasinya seperti apa nanti kita tanya Pak Ketua yang punya rumah ya, yang punya rumah. Pak Ketua ya, ini kok sepi, ini gimana, nggak ada bis yang ada ceritanya? Masuk 234 ya, tapi 234 kan terlambat. Oh terlambat, jam 10 pagi baru sampai Cikampek. Sebelum lama tadi jam 3 udah satu telepon kabarnya sampai Bumiayu. Padahal Bumiayu itu sampai Jogja kan 7 jam. Oh gitu. Itu perkiraan jalan lancar loh, nggak ada gangguan apa-apa. Informasinya bisa terlambat kenapa Pak Ketua? Kan waktu itu dia kan sudah turun mesin. Oh turun mesin itu ya, harusnya kan dia minta trip jangan langsung ke Jogja. Dia kan belum dirayan. Oh gitu. Harusnya dirayan kita ambil trip pendek, misalnya seperti kalau ke Jogja Jakarta gitu. Ya. Akan tahu apa kekurangannya. Ternyata di jalan banyak yang trouble. Oh banyak trouble. Turbonya saja. Kalau mesinnya masih udah paten ya. Sudah bagus. Akhirnya dia terlambat. Paling nggak nanti dia masuk sini jam 11 ya. Jam 11 malam itu paling cepat kan? Berangkat. Wah, kalau besok langsung berangkat nggak sempat persiapan Pak Ketua? Ya, tapi cuma yang perlu aja. Soalnya kalau nggak berangkat besok dia mati trip. Soalnya belakangnya ada 221. 221 di belakangnya. Ya, padahal tadi waktu itu ya jam 10 dia di Cikampek, ya kan? 221 sudah di Merak. Pada sama jamnya itu dia keluar dari kapal. Tadi kan keduanya saya pantau. 221 saya pantau, 234 sama pantau. 234 satu Cikampek, 221 lepas dari kapal. Oh gitu. Pas di makan Merak itu loh. Oh iya. Kalau 234 nggak bisa berangkat, dia mati trip di sini. Sewa diundur juga ya. Ke 221, tapi tadi saya sudah pantau, Pak Pamilu
bilangnya sudah Pak Ketua saya langsung. Ya, kebetulan saat ini di pool sangat sepi sekali ya. Tidak ada bis ALS yang datang. Hanya ada ini bis apa ini? Oh, sedang perbaikan AC ya. Dia numpang di sini, perbaikan AC di sini. Seperti biasa. Nah, informasinya harusnya tadi pagi itu bis ALS Nopin 234 itu harus masuk. Nah, informasinya seperti apa? Nanti kita tanya Pak Ketua yang punya rumah ya. Yang punya rumah. Tadi saya sempat mengulas soal ini ya, Pak, toilet ya, toilet bis. Pak Ketua, Ya, ini kok sepi, ini gimana, nggak ada bis yang kan ceritanya? masuk 234. Ya, Tapi 234 kan terlambat. oh Tapi terlambat. jam 10 pagi baru sampai Cikampek. Mm-mm. Terus belum lama tadi jam 3 udah saya telepon kabarnya sampai Bumi Ayu. Mm-mm. Padahal Bumi Ayu itu sampai Jogja kan 7 jam. Oh gitu. Itu perkiraan jalan lancar loh, nggak ada gangguan apa-apa. Informasinya bisa terlambat kenapa Pak Ketua? Kan waktu itu dia kan jam 9 turun mesin. Oh turun mesin itu. Ya, harusnya kan dia minta trip jangan langsung ke Jogja. Hmm. Dia kan belum dirayen maksudnya Oh gitu. harusnya dirayen memang ambil trip pendek misalnya seperti kalau ke Jogja Jakarta gitu. Ya. Akan tahu apa kekurangannya. Ternyata di jalan banyak yang trouble. Oh banyak trouble. Turbonya. Turbonya Nah, saja. Kalau mesinnya masih udah paten ya. Sudah bagus. Kan. Hmm. Akhirnya dia terlambat. Paling nggak nanti dia masuk sini jam 11 lah. Jam 11 malam itu paling cepat kan? Berangkat. Wah kalau besok langsung berangkat nggak sempat persiapan Pak Ya, Ketua? rapi tapi cuma yang perlu aja. Soalnya kalau nggak berangkat besok dia mati trip. Soalnya belakangnya ada 221. 221 di belakangnya. Ya, padahal tadi waktu itu ya jam 10 dia di Cikampek, ya kan. 221 sudah di Merak. Pada sama Gitu. jamnya itu dia keluar dari kapal. Tadi kan jadwalnya saya pantau. 221 saya pantau, 234 sama pantau. 234 satu Cikampek, 221 lepas dari kapal. Oh gitu. Pas di Makan Merak itu loh. Oh iya. Nah, tapi kalau 234 nggak bisa berangkat, dia mati trip Mati sewa trip di sini. nanti. Sewa diundur juga ya. Ikut 221, tapi tadi saya sudah saya pantau, Pak Pamilu bilangnya sudah Pak Ketua saya langsung sudah berangkat.